Tetapi bangsa Israel yang tertinggal akan kembali bertobat kepada Allah. Di tengah-tengah aniaya penguasa yang sangat kejam dan jahat, bangsa Israel akan tetap mempertahankan imannya dan mereka semua diselamatkan. Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang kejam dan jahat, tetapi iblislah yang sangat kejam dan jahat. Dan iblis berupaya dengan sangat kerasnya supaya yang terlihat kejam dan jahat itu adalah Allah. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa Tuhan Allah tidak pernah menolak umatnya yang mau datang kembali kepada Allah dengan penyesalan akan dosa-dosanya. Dan ketika kita meminta pengampunan dosa, Tuhan Allah akan mengampuni kita, dan terlebih apabila kita hidup dalam pertobatan. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Sama seperti dalam perumpamaan anak bungsu yang terhilang, yang dengan sadar hidup menuruti keinginan hawa nafsunya, memboroskan harta miliknya, waktunya, tenaganya demi memuaskan hawa nafsunya dan keegoisannya sendiri, yang seolah-olah si bungsu ini tidak peduli dan tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Tetapi di titiknya yang terendah, si bungsu ini sudah tenggelam sangat jauh di dalam dosa-dosanya. Lalu si bungsu ini teringat akan rumah ayahnya yang sanggup memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya secara jasmani, secara berkelimpahan. Lalu si bungsu ini memutuskan untuk bangkit dan pergi kepada ayahnya dengan penuh penyesalan dan pengakuan bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tetapi begitu ayahnya melihat bahwa anaknya si bungsu ini datang kembali kepadanya, maka tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya berlari untuk menemui anaknya si bungsu ini, lalu merangkul dan menciumnya. Ini adalah gambaran tentang Allah Bapa kita yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan bahwa Allah Bapa di sorga tidak pernah menolak siapapun kita yang mau datang kepadanya dengan pertobatan dan memohon pengampunannya. Dan Allah kita akan membenarkan kita dengan kebenaran Kristus, menyempurnakan bejana kita yang rusak oleh dosa, memulihkan kehidupan kita dengan kuasa kasih-Nya. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Selama Tuhan Yesus Kristus masih ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjaga, memelihara murid-muridnya dengan kuasa kasih-Nya, dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang binasa, selain daripada Dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Demikian juga setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus tetap menolong, menjaga, memelihara murid-muridnya, juga semua orang yang percaya kepadanya dari bangsa manapun dia. Tuhan Yesus tetap ada menyertai mereka. Tapi penyertaan Tuhan Yesus tidak saja di luar, sama seperti penyertaannya kepada murid-muridnya, tetapi penyertaan Tuhan Yesus Kristus sekarang ada di dalam diri orang-orang percaya. Seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya." Yesus Kristus adalah Tuhan, baik di bumi maupun di sorga. Apakah kita manusia mempercayainya atau tidak? Apakah kita mengetahuinya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus tetaplah Tuhan. Dia ada, hidup dan berkuasa atas segala yang hidup, atas segala bangsa, yaitu untuk memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang telah diserahkan Allah Bapa kepadanya. Kalau Tuhan Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Untuk itu, kita tidak boleh takut dan gentar menghadapi dunia yang semakin jahat ini, karena ada Tuhan Allah yang menyertai kita. Yesus
Kedatangannya akan ditentukan pada waktu yang tepat oleh Allah sendiri. Ialah penguasa satu-satunya. Ia agung, raja segala raja, dan Tuhan segala tuan. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian. Ia hidup di dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh siapapun juga. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihatnya atau dapat melihatnya. Bagi dialah hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah ditentukan pada waktu yang tepat oleh Tuhan Allah sendiri. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya sudah di depan mata, yaitu sampai jumlah dari orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain, sudah digenapi dan ditambah lagi dengan sisa-sisa orang Israel yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tuhan Yesus akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah Mesias, penyelamat dunia ini, untuk melepaskan kita, umat kepunyaannya yang percaya kepadanya, dari masa kesukaran besar yang akan menimpa dunia ini. Sama seperti Tuhan Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah yang menghancurkan bumi ini, demikianlah Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang salehnya untuk terangkat ke sorga, sama seperti Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya. Dan dunia ini akan dikuasai oleh antikris untuk menyatukan semua agama di dunia ini di bawah kekuasaan antikris dan penyembahan kepada binatang besar di dalam bait Allah yang berbentuk patung akan diberlakukan, dan akhirnya setan yang disembah sebagai Allah. Dan siapa yang tidak tunduk akan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan antikris akan disiksa dan dibunuh. Dan antikris akan menguasai perekonomian dunia dan menjadi kaya raya dengan pembelian dan penjualan yang harus memakai cap atau tanda 666 yang terukir pada dahi dan tangan kanannya, yaitu orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Orang-orang Israel yang tertinggal, mereka semua akan diselamatkan, sekalipun mereka harus mengalami aniaya karena mereka tidak mau menyembah patung yang telah ditetapkan oleh antikris sebagai penguasa pada waktu itu. Bangsa Israel yang tertinggal, mereka akan berada dalam perlindungan Allah secara supranatural, sama seperti yang terjadi pada zaman Musa, itu ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, karena Tuhan Allah adalah setia dan dia tidak pernah membuang umatnya atau meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan Allah akan tetap mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka semua akan disucikan, diperbaharui, mereka mengalami pertobatan, kelahiran baru, dan mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, dan mereka semua diselamatkan karena mereka dilindungi oleh Tuhan Allah sendiri secara supranatural. Inilah keistimewaan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sudah Allah bertetapkan sendiri. Sekalipun Allah tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang telah berulang kali menolak kepemimpinan Allah secara langsung, tetapi Tuhan Allah tetap setia akan janjinya, dan Tuhan Allah tetap membuka pintu rumahnya supaya sewaktu-waktu bangsa Israel bertobat dapat langsung masuk. Tapi rumah Bapa harus penuh, sehingga sejumlah orang yang sudah Allah pertetapkan, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, berasal dari bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi, harus masuk ke dalam rumah Bapa. Demikian juga pada masa aniaya yang besar nanti, yaitu pada masa kekuasaan antikris, banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang akan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mereka akan tetap diselamatkan karena mereka tidak mau menyembah kepada patung buatan antikris, tapi tetap mempertahankan
imannya, sampai genap waktu yang sudah Allah tentukan untuk menuangkan cawan murka Allah ke atas bumi kepada orang-orang yang telah menolak dan tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, kepada orang-orang yang telah meninggalkan imannya, mereka semua yang menyembah berhala, patung yang adalah setan yang menyesatkan bangsa-bangsa yang tinggal di bumi. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Penghukuman Allah ini merata terjadi di seluruh dunia, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka akan kejahatan. Murka Tuhan yang menyala-nyala ini akan menimpa semua orang yang tidak percaya dan bahkan menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan orang-orang yang telah meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, dan mereka yang menyembah berhala, menyembah setan, mereka akan mendapatkan murka Allah yang sangat hebat dan menyala-nyala, dan belum pernah terjadi sebelumnya, karena manusia-manusia pada masa itu akan merasakan bahwa kiamat sudah menimpa mereka. Firman Tuhan, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan. Inilah rencana Allah yang sangat besar untuk membersihkan dunia ini dari dosa dan kejahatan manusia sebelum Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja dalam kerajaan damai, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan semua rencana Allah pada masa yang akan datang itu pasti akan digenapi, dan tidak ada satupun dari rencana Allah yang tidak Allah beritahukan kepada para nabi dan rasul-rasul, dan itu semua ditulis di dalam Alkitab, sehingga banyak orang akan menyelidikinya sampai semuanya tergenapkan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukanlah Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menyatakan dirinya kepada kita manusia. Berbahagialah semua orang yang percaya dan yang tetap setia, serta menyelesaikan pertandingan imannya sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Karena hanya saleh-salehnya saja yang diangkat ke sorga, sedangkan yang lainnya akan ditinggalkan, supaya mereka disucikan sekalipun harus mengalami aniaya pada masa Antikris. Tetapi tangan perlindungan Allah akan tetap ada pada mereka untuk menaungi, menyertai orang-orang yang tetap mempertahankan imannya dengan tidak mau menyembah patung dan tidak mau menerima tanda 666, dan mereka semua akan diselamatkan oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan datang untuk menjemput saleh-salehnya di udara, yang akan ditandai dengan malaikat agung, akan berseru dengan suara yang keras, dan trompet Allah dibunyikan sebagai tanda aba-aba. Pertama-tama orang-orang yang mati di dalam Kristus yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Barulah kita akan bersama-sama diangkat oleh Tuhan Yesus ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di udara. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Barulah kita yang sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tujuannya bukan untuk menghukum kita, tetapi agar setiap orang yang percaya dapat menerima pahala puji-pujian dari Allah akan apa yang patut untuk diterimanya sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia ini, baik atau jahat. Mahkota atau pahala itu diletakkan di bawah kaki Kristus sebagai tanda bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Allah saja.
Ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan yang duduk di tahta itu, lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka di depan tahta itu serta berkata, "Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup."